Ini masalah sujud lah. Jadi masalah sujud ini khilaf antara Imam Nawawi lawan Imam Rafi'i. Menurut Imam Rafi'i, nang kuatnya, al-azharnya, yaitu wajib tuh hanya dahi aja, meletakkan dahi di tempat sujudnya itu Imam Rafi'i. Nah, tapi ujar Imam Nawawi, kultu al-azhar, nang azhar justru itu wajibnya meletakkan waktu yadai rukbatai dan qadamai, 7 anggota dalam sujud. Nah, karena ada hadis lain, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Kami ini aku disuruh jar Nabi bahwa aku sujud, itu Nabi jadi suruh. Kita ada, nah, salah pula. Mau tahu suatu hasanah lagi. Jabah yadain rukbatain wa atraful qadamain. Wal awal yaqul Ammar, nah pendapat Imam Rafi'i nang mengatakan nang memadahkan kada wajib kecuali dahi itu umirtu wal amru fihi amru nadbil min ghairi jabah. Perintahnya itu hanya sunat selain dahi. Wa yakfi 'ala al-wujub wa juz'in min kulli wahidin minha. Nah wajib aja sebagian, kada usah seijian dahi. Mesti dahi urut tungkong itu kan kada apa. Sebagian aja. Wal i'tibar bil yad bi batil kaffi, nang dipandang meletakkan dua tangan itu adalah batin tangan saul dan asabi warha, mau telapak tangan atau telunjuk. Qalahu mengatakan demikian itu Nawawi di Syarih Madzhab. Wa fir rijli, dan kalaunya kaki itu bi butunil asabi, dengan perut-perut jari. Wala yajibu kashfu syai'in minha, dan kada wajib membuka sesuatu minha dari cuma anggota lain, kecuali nih dahi itu namanya jabah lah. Nah jabah kada wajib buka. Salah. Wala yajibu kasbu syai'in, kada wajib membuka penutup nih, sesuatu penutup minha daripada 7 macam tadi, kecuali dahi yang wajib dibuka. 2 tangan apa bisa sarung. Dintohot nyai dibuka aurat mana? Betis. Ada bapak, kaos kaki. Tapi makruh lah. Nah wa ala adamil wujub yatasawwaru raqu jami'ihi bi ay yusalli ala hajrain bainahuma ha'itun qasir yanbati alaihi 'inda sujud wa yarfa'uha, qalahu fi syamhadha. Nah, atas pendapat nang di atas, apabila orang itu nih nang mangkat pendapat nang kada wajib maka kecuali dahi itu ya tasawwur, terilustrasi boleh-boleh saja sembahyang itu mengangkat seluruhnya anggota. Dahi aja banyak tumpukannya kayak orang break dance lah, ya dahi tumpukannya aja. Ya tasawwur raqu jami'a bi ayyusul, jadi sembahyang di atas 2 batu, di antaranya ada haid dinding. Nah, becungkiknya itu tas diri handap yang tabihu, becungkik itu mau betungking lah alai atas itu dinding tadi, anda sujud ketika sujud. Nah, kalau mulai sujud dahi aja, wayar fau diangkatnya anggota yang lain dari dahi tadi boleh. Kalau sudah boleh dahi aja. Wajibu ayat ma'inna li hadis sahihain, dan wajib pula bahwa seseorang itu bertumak minah li hadisin, karena ada hadis sahihain, karena ada hadis dua hadis sahih, 2 Bukhari Muslim. Sumarjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah engkau sampai engkau itu betul-betul bertumakninah di posisi sujud engkau. Biar lawas kayak sujudnya, tapi kada tumakninah. Kenapa? Lawas sujud, dahi 2 tangan 2 rintuhut terletakkan nih, ujung telunjuk betis belum tak belum dikatakan sujud. Sejam kemudian barunya meletakkan tak bangsor, kada terhitung. Berarti tuh tumakninahnya ada dalam posisi sujud. Itu perhatikanlah. Nah, jadi lawas mandak dari 2 tangan itu betis masih mengunjur gitu, masih mengunjur. Kan kita sujud, bujurnya tumakninah bujur. Tak ketika mandak baru terhitung sujud ketika meletakkan jari kakinya.
terhitung sujud. Nah, mulai situ hanya tidak wajib terhitung tumakninah nam sah. Nah, ini seperti perkataan Rasulullah lah kepada siapa? Orang namlil musii sholatah, bagi yang jahat sembahyangnya ditegur Nabi, ujar Nabi, sumarka hatta tatma'inna raki'an, sumarka sumasjud hatta tatma'inna raki'an wa sujudan. Maka itu berarti menunjukkan tumakninahnya itu wajib Pak ya. Nah, cakanya pada wajib tumakninah itu disuruh Nabi ya, rukuk lagi kam itu aja. Nah, jadi sedikit membuat tatma'inna hatta tatma'inna berarti menunjukkan wajib karena taksirul bayat pada waktu hajat lah. Juz wa yanalu masjada bi fathil jim masjid bidabtil sonib ai mau bi asujudi, dan hendaklah ia menyampaikan tempat sujudnya itu sekelorok akan seberapa berat beban kepalanya, jangan ditahan dengan tangan. Nah, kalau jerawat kepala tok tani janganlah satikin-tikinnya sapa kepala tuh beratnya. Fa'in sajada ala qutnin, seandainya seseorang itu sujud atas satu kain katon yang lama atau kapas masuk ini di rumah kita. Nah, itu juga jadi orang kain itu ya kain kapas juga. Au nahwi atau seumpama kain katon, kain kapas, apa? Busa, nah bedanya. Wajib ayyatahamal alaih, wajib seseorang itu memikulkan alaih itu masjid hatta yang kabisa wa yadhur adha, sampai limpih dan nampak bekasnya itu dehidri. Nah, biyadin pada tangan walau furidat, seandainya ditakdirkan tahta dari di bawah tangan. Nah, saat disebut di bawah tangan itu bebakas bayar. Nah, bukan ditakdirkan nasi gitu. Jadi kan, wa alla syarat sujud pulang. Wa alla yahwiya li ghairihi bi ayyahwiya lahu aw min ghairi niyatin. Jangan sampai ia turun untuk sujud itu li ghairi sujud, selain sujud. Allahu akbar. Rokok nih, kenapa gugur kacamata ya? HP berapa? Kekanakan lalu lalang, melibas-libas kalau terjejak tempat sujud seorang yang kekanakan. Tuh pas Allahu Akbar dia imam sujud. Nah iya niat dari sujud, niatnya menyintak kacamata tadi kekanakan dulu. Jangan sampai itu pada boleh. Biayawiyalah bahwa maksudnya itu ingat turun lahu bagi itu gairi untuk sujud gitu. Au min ghairi niyatin, atau ada sebagian sekali ada baik apa turun apa baiknya. Falau saqata liwajhihi au alaihi fi mahalli sujud wajib al-'audu ila al-i'tidal. Seandainya menggugurlah bagi wajahnya itu, menggugur wajahnya alaihi itu sujud fi mahalli sujud wajib al-'audu ila al-i'tidal, wajib dia kembali kepada i'tidal, menundukkan wajahnya tadi nah. Ya kalau tempat sujud wajib di tempat tidak kami apa ya Pak? Sami Allahu liman hamidah. Nah ke situ berbalik lagi. Kalau niatnya itu kalau niatnya ada liya minhu, agar ia turun minhu min mahalli min i'tidal li intifa'il hawi fi sukut, karenanya ketiadaan turun pada gugur tadi. Walau hawa, seandainya hawiya turun liyasjuda untuk sujud, fayasqutu ala jabhatihi, maka menggugurkan atas wajahnya innawal aqtimat alaiha, sekalipun jikalau ia itu berniat berpegang alaihi itu jabha lam yahsab ani sujud, kada terhitung daripada sujudnya. Wa illa ayu ilam yanwil aqtimat ala jabhati faqat sawa'un nawal sujud wahda aw ma'a aqtimat lam yanwi syai'an, atau ada beda sedikit-sedikit musibah dihitung. Nah itu kenapa ayat istishaban lima kana qabla sholih, karena mengekalkan niat sebelumnya nang ada memalingkan li anna sukut bi ghairi ikhtiyarihi fala yu'addu fi'lan, tapi walau saqata li jambihi wajib alaihi audu limithli ma marra fa in lam yaqsid ghayra hawi falau sujud min ghairi julusin in lam yanwi li minhu al-istidlal.
qamah faqat wa illa wajib al-julus liyasjud minhu wa la yaqum fa in qama 'amidan 'aliman batalat salatuhu. Tahu bayangnya ada sah. Jadi lagi sudah ini. Jadi lagi sudah. Berarti dinyatakan batal apabila ini tuh 5 ngarasi sujudnya lah. Tuh ngarasi sujudnya itu nang niat turun sujudnya itu kada niat biasa sujud tapi niatnya gasan lain pada sujud. Nah gasan apakah kayak itu nah. Anak menurun kepala, ngebetungging kan, menjimuk apa, ambil apakah? Niatnya itu kada biasa sujud, niat yang lain. Tahu inya pada diri itu kada terhitung sujud, di karasnya duduk, kalau duduk lebih firlik, kalau orang sujud pertama, atau di karasnya berdiri bayi, kalau orang sujud kedua, maka batal sembahyangnya. Telah teh. Aku kada tahu, pokoknya pada yang kayak itu kada sah. Kada boleh, kada terima lagi, ada sumber tahu nih. Diterima lagi. Kenapa? Karena sudah nyaman untuk ilmu. Ada lagi kan istilah kada tahu itu nang ditoleransi itu orang yang baru masuk Islam atau orang yang jauh lawan ulama. Kada jadi lagi itu kayak satu-satunya sampai yang kada tahu hanya masuk Islam. Jauh pada ulama itu ada lagi. Aku tuh di hutan ada di internet. Kau internet belajar, ya lah. Walau bisim. Kau internet belajar. Ada internet dia, kita pakai. Main apa aja? Main game online. Itu lomba game. Di pasar lah, lomba game. Supaya mana kan gimana bermalaman tuh, rame sih tuh. Wih, ya bang tadi kalau ada orang main pusing. Kalau ada yang mau file kali itu suruh buik baru lagi. Untuk ada orang. Ya Allah, mana tidak? Wa in tartafi'asa fil ala ali fil asah. Sekalipun terangkat bagian bawahnya atas bagian atasnya fil asah ai bi ayar fasafilah fima idza kana mawdhu jabah murtafi'an qalilan. Harus terangkat kepala yang di bawah meninggi daripada kepala di atas ya. Nah, lagi di bawah, apa di bawah itu harus ke atas loh, ke atas. Baiklah. Jangan hiapak dulu yang diharap itu. Burit itu nanti tinggi pada yang di atas di bawah. Hanya tinggi ya alat tinggi. Wala mana dengan wasani ya juzu tasawi ala safil wa ali. Nah pendapat yang kedua khilaful asah. Saya ini boleh dia nak kayak diharap gitu lah. Wala hajar ila rabbil asafil, ada perlu mengangkat kepala bawah itu deh. Fima dzukir wa ma makan mustawiyan fil asafil a'la law kanat a'ali a'la min asafil yabtali mawdi ijabah kathiran lam yujzi jazman bila khilaf li ala misli sujud. Nah manakala adalah tempatnya itu mustawiyan rata tempatnya itu datar mustawiyan itu fal asafil maka yang di bawah itu a'la harus lebih tinggi. Walau kanatil a'ali seandainya bagian atas a'la lebih tinggi min asafil di bawah. Kenapa? Li'irtifai mau dijebak karena jembing tinggi terangkatnya tempat sujud kesiran banyak lam yujizhu jazman. Kayak sujud di tawing ini kan bebas. Sujud di tawing atau tanahnya kayak naik itu nah jemping bang tempat sujudnya. Oh dia pakai benar berjejel itu jangan ngomong lagi. Oke. Nah, kenapa li ada bisnis sujud? Karena ketiadaan nama sujud. Kama lau akabba ala wajhi wa madda rijlih, sebagaimana jika orang menempelkan atas kepalanya itu dan memanjangkan dua kakinya. Nah, in kana bi illatun la yumkinu sujud illa min rijlih ajza. Nah, ini memang kalau seandainya orang itu baik ada penyakit nang ada kawa inya itu sujud kecuali memanjangkan mengunjurkan betisnya baik ada kawa mencadangkan menunggingkan mengangkat mendongkrak burit ini nah ada kawa itu huknya lalu ia berhujur sehingga rata buritnya tadi pada atau pada kepalanya itu pada papa. Nah ini darurat kan siapa bilang dari sini ya Pak bilang dari sini yang saya panggil kebakaran ya Pak kebakaran badat ada mana? Oh.
awah kayak Abdul. Nah, kan gibah ya lah. Ini contoh. Alim sih itu si jin itu memang ini hujur di belakang ke belakang itu. Jadi lagi awal ada tahu, malah cowok behok. Kenapa cowok behok ini ya? Soalnya ini kayak itu si Din. Jadi pas ada kawan bilang ke sini ke boy langgar ini yang suruh di belakang si Din mau nahap doang. Apa Allah pas sujud, mah bisa ajukan ke mau dilakukan main. Macam dia kan. Bujur ke belakang. Masih dikit tahu yang harus. Tetap yang di belakang orang masjid itu paling belakang gitu ya lah. Langgar tak bisa dengan dia mah harus tuha sudah kayak Abdul gitu dia. Babi ini lawan ini Anom. Nah, Anom benar bini sini ya. Ini Anom marahnya. Minta tulisakan data. Ngapa kan lagi waktu itu pendataan untuk OP sini. Tulisakan cak sini ngaran kau. Siapa aja ngaran anak rakipian dari Abdul di sini tulisan. Ngaran pian Hairullah. Ngaran pian Hairullah. Nih, inggih. Ini kayak ngajikan dia Abdul. Ngaran pian siapa? Hairullah. Kada pian ini kan ini Anom tuh beda dan orang mengiau. Ngaran pian mama pian mana semiahi siapa? Hairullah. Pak di sini. Hairullah lah. Hairullah harusnya. Hairullah. Kok tulis Hairullah? Ini bisa nulis baca sih. Tahu lagi ya. Jangan kata bibian ada itu fotokopi ada sekarang bisa Hairullah namanya. Berarti itu berat Hairullah kan ada. Orang umat di sini namanya Hairullah di sini. Hairullah. Tak boleh pun itu lah kenapa Hairullah. Wa akmalu yang paling sempurnanya yukab yang dihawi bila rafin turun untuk rukuk untuk sujud deh tanpa mengangkat dia dua tangan. Ya, tangan. Sami Allah liman hamidah rabbana lakal Allah angkat turun nih langsung berusaha jangan. Nah, yang lagi. Nah, itu nang akmalnya paling sempurna. Wa yaduruk batin sumiyadai. Nah, kemudian letakkan dua lututnya dulu baru yadai. Dua tangannya lintuh dulu turun baru dua tangan. Kenapa? Ittiba rawahu fi takbir Asy-Syaikhan meriwayatkan oleh Bukhari Muslim pada masa takbir ya. Wa fi adami rafi dan jangan kalian mengangkat itu Bukhari aja. Wa fil baqi al-arba'ah as-Sunan at-Tirmizi. Nah, ada juga hadis empat yang lain dan membuat hasan mengatakan ini hadis hasan dari Tirmizi berarti bahwa hujjah. Hanya dari Tirmizi itu ya Sidin Hasan atau Tirmizi ya. Sidin yang meriwayatkan hadis dan Sidin pernah mengatakan hasan artinya jamin ini hadis valid sudah. Kawan udah hujjah. Dalil enggak. Nah, ini yang paling sempurna. Dua lutut dulu baru tangan. Nah ini ittiba ikut Nabi yang diriwayatkan rawinya Bukhari Muslim itu lihat itu Wa'il bin Hujur lah. Wa'il bin Hujur. Tapi kan ada salah juga dua tangan dulu hanya lintuhut. Kan salah juga. Ada juga itu mazhabnya pada Syafi'i juga. Itu riwayat dari Abi Hurairah. Kenapa? Karena Abi Hurairah memeluk agama Islam setelah Rasul pindah ke Madinah itu. Abi Hurairah usia sudah 60 tahun. Nah keluar orang 60 tahun itu dituntut sakit dituntut sakit. Jadi kadang awal langsung dituntut turun. Maka kada mau harus tangan dulu menahan dituntut. Dia orang tua bayar kayaknya ini tua merasa aja bungol. Kayaknya kamu tua merasa aja orang bobet terus. Segaringan juga ya. Cocok disumpahi. Jangan kayak itu bang, kayaknya kamu nah mentuhan dia jangan kayak aku, kayak itu adik ini kan kamu merasa aja tuh ya. Nah, mendoakan sih, doa baik nih. Jangan kayak itu, kan merasa aja mentuhan itu. Ini belum tuh kan penyakit pengen atau tuh itu, kenapa yang pertama jangan pasien kurang kalsium, jujur kurang kalsium. Nah kedua gawian berat, angkatan semangka dia melebihi beban. Ya, awak kita berat sudah 50 kilo, bayangkan ya. Kita mengangkat ban dari 50 kilo bayar awal itu kita 20 tingkat. Dan ketiga
duduk berdungkong ini begawian. Benar hawat lah satu umat dikira satu umat begawian gitu, padahal 5 menit 10 menit begawian itu ujar Doktor Habib Ali Zainal Muntai. Berdungkong di sini nah, itu ini kada tahan menahan beban tubuh kita. Lalu sendinya itu mengalami rusak atau apa. Nah lalu kalau sakit lintuh kan kada kawa langsung turun lintuh, mau kamu tangan lu berungkau bersungkap hajar mandak lin tuhut anak sujud itu. Boleh aja tuh riwayat Bukhari dah. Bukhari ya. Siapa? Abi Hurairah. Nah imbah nang akmalnya nang sebenarnya letakkan 2 lintuhut dulu. Nah amalakannya ini kan kawan yang anu nih. 2 lintuhut baru 2 tangan. Summa jabhatahu, kemudian dahi, wa anfahu, kemudian apa? Hidungnya. Imbadahi turunakan hidung. Lil ittiba' fi dhammil amdil jabha, karena mengikut dalam mengumpulkan dahi itu lawan apa tuh? Dahi lawan hidung. Rawahu Abu Daud. Wa yaqul baca. Itu tekstualnya subhana rabbiyal a'la. Jangan dedak. Gini bisa kata gini bisa masjid pengapuran bisa orang tuhala orang mana itu gede orang para masjid itu lah contoh orangnya ada jadi akan yakin aku ya udah suruh kawan dengarkan bang sama jadi apabila ia tuh kau aja membaca subhana rabbil azim wa bihamdihi kau aja atau subhana rabbil a'la wa bihamdihi kau aja lalu ia baca dedik batal sembahyangnya batal karena kalam ajam kamu musuh bacaan baca subhana rabbil a'la salasan nah bacaannya bisa subhana rabbil a'la salasan 3 kali. Subhanallah a'la wa bihamdihi. Rawahu bi tasdis Muslim wa Abu Daud ada meriwayatkan akan ini tanpa penyebutan salasan itu oleh Imam Muslim dan dengan Muslim Abu Daud juga. Nah, kalau buat salasan kita langsung subhanallah a'la. Wala yazidul imam ala dzalik, imam tu jangan berlebih-lebih. Berarti pada lawas atas itu 3 cukup 3 aja. Mana boleh? Wala yazid. Kenapa? Takfifan 'alal makmumin, karena sifat imam itu harus meringankan terhadap si makmum. Idza amma ahadukum fal yukhaffif. Apabila engkau itu mengimami ahadukum apa salah seorang al-qauma akan satu kaum fal yukhaffif, maka hendaklah meringankan sembahyang. Biarpun ya qul hendak lagi kalau wallahu kalau binas ada lagi atau di falak binas. Nah aku kalau yang musafir be kada tahu rokok sujur ya zuhur asar maghrib isya sudah al falak annas karena Rasulullah itu kalau musafir sini selalu baca al falak dan annas. Wa yazidu al munfarid, kalau sembahyang seorangan silakan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwara wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Bil ittiba' rasul kalau sembahyang sorangan lah. Ja'ala li turihi ziyadatal munfarid wa ulhiqa bi imamun, dan dihubungkan menjadikan itu Rasulullah bagi panjangnya itu akan lebih dari sembahyang sorangan. Wal haqa, dan boleh menghubungkan bi itu munfarid ulhiqa dihubungkan imam qaumin, imam kaum mahsurin yang sudah terbatas imamnya itu terbatas itu aja orangnya bayar tahu aja sudah. Nah radu nang mereka mahsurin dari ridha balatan bitwil, artinya sudah disepakati oleh orang makmum nang mahsur nang 100 orang Anda sepakat dah apabila subuh bacaannya Yasin lawan Tabarak. Nah karena bila isya bacaannya surah Al-Baqarah lawan Ali Imran. Tahu aja sudah itu. Lalu ini disepakatinya oleh orang 100 itu mahsurin enggak ya? Nah kalau di masjid-masjid yang di pinggir jalan raya
Nah pinggir jalan raya itu kada kawa bukan maksuhin karena jemaahnya tuh kada kawa diprediksi ya lah kadang oke 100 jemaah tetap tapi kan ada orang yang datang musafir yang singgah nah kawalah terhitung lah kan kada terhitung lah atau nya maksuhin juga terbatas dua orangnya 100 orang sepakat dah bahwa itu imam misalnya sini jadi imam tapi bukan nang masur ini kada ridho dengan panjang-panjang nah ini di pasar biasanya di toko-toko di pasar tuh kan kau aja mau mencang kan nah itu salah satu karena haram hukumnya lah itu salah satu imam nang kada dipandang oleh Allah Taala di hari kiamat yaitu imam nang makmumnya itu kada ridho handap aja pembacaannya kalau Allah aja gini cuma bertengah jam nah Pak Fatihahnya 16 kali berulang was Bismillah hampir jadi imam mau yakin Bismillah. Takbirnya alhamdulillah kifayah. Allah. Berempat kali sudah disuruh rokok lagi. Biasa harus. Was. Jangan digaduh lah wasosnya digaduh. Yang digaduh kepada pasal sampai. Suruh pada lah. Yang ada benu bicaranya di briefing aja mental lah itu aja. Ini sebutnya wasos itu jarang ulama itu pertama kurang ilmu, yang kedua ya talabum syaitan apabila dimasukkan ilmu ya lah kalau orang alim aja syaitan mempermainkan lalu di briefing tuh mentalnya tuh diberi masukan kayak ini yes. Wayadha dan ia meletakkan yadai dua tangannya fi sujudi pada sujudnya hal dua membeturi mangkibai dua bahunya ini bahu nah jangan terlalu ke muka membusur nah jangan terlalu sitak di atas perut nah sebawah ini waktu sujud wa yantashir dan ia menebarkan asabi'ah jari-jarinya tuh jangan bergenggam nah intisyar tuh memanjangkan madmumatan hal keadaannya madmum rapat nah jangan melarak pakai ini nah kayak rapat acak nah lil kiblat hadapakan ke kiblat lil ittiba'ahu fi nasbil dham al-Bukhari wal baqi al-Baihaqi itu para riwayatnya yang madmum kiblat itu istilahnya al-Baihaqi kalau masalah nasyar dham itu Bukhari ya kalah cari dari sisi kan jangan disini menawi mendahakan nih wa yufarriqu rukbatai dan ia memisahkan dua lututnya jangan menempel bakapit tegak pikir hadapan lah dibuka wa yarfa'u batnah nih dan ia musalliti mengangkat perutnya an baghdhi jangan ditempelkan perutnya artinya pahanya itu lawan perut itu jangan menempel harus siku amun kada siku kirinya mata sorong ke muka karena perut itu menempel lawan perut paha menempel lawan perut kalau rendah nah dongkraknya kada tinggi jadi harus dicaketakan 90 derajat antara landau paha 90 derajat nah biar perut kita kada mau menempel wa mirfaq ini laki-laki lah dan dua mirfaq dua sikunya itu dipisahkan anjambai dari kedua lembung nih stop sujud jangan pakai pisan gini nah dibuka makasih jadi mencium makanya pakai riksonan nah pakai diuduran fi ruku'ihi dalam rukuk dibuka wa sujudi sujudnya dibuka lil ittibaq bisa sujud wa bisa fi rukuk wa bila Allah sujud wa bila bisa kan wa bisa rukuk at-Tirmidzi wa qala hasan sahih yuqasu awwalani fi masjidil haram wa bila awwal sujud wa fi rawdah yustahabu tafriq bil qadamain fi shibrin nah dalam kitab rawdah Imam Nawawi memenambahkan disunatkan memisahkan membuka di antara dua telapak kaki di shibrin sekilan cuma aku heran ada yang bilang pas sembahyang ya lah coba ikan cingkrang samarnya wah bilang kali itu ini berbatok dalilnya apa sembahyang rapatkan saf itu supaya buku lali bersambung antara buku lali gitu dalilnya berbilang kaya gitu berbilang kan lewat pada bahu seorang ya jadi sibran sekilan bayukas bitafrik bina rukbatain nah lalu supaya jangan tabirangkah dua lintuhnya pun juga sekilan. Pikiran juga, kada usah perkiraan aja. Tapi begitu kan wajib pasti 100%. Kalau mana pendiri, nah diukur dulu, hanya diendak betis. Nah ini gak kada usah, kira-kira aja. Nah karena itu posisi yang stabil ya. Nah itu kalau laki-laki kalau bini-bini
wa tadummul mar'atu wal khunsa, dan perempuan lawan khunsa bencir ba'duha ila ba'din, satu sama lain, tak dua siku dua rintuhur pada rukuk pada sujud. Nah kalau binian takbir Allahu akbar apa lagi sujud, apa lagi rukuk, paha lawan bebinian nih lawan perut didapatakan sudah rapat dulu ya kecianan didapatakan bebinian. Karena kan begitu, kalau melak juga tidak merakah-rakah ya, wah merakah-rakah itu, itu orangnya lambak kok pulang, emak-emaknya. Kalau yang akan orang bidan selalu melarak mereka. Kamu tahu siap sebagaimana tuntutan susunan kalam tadi sudah kan biasa sering. Dia nau askar lah lah. Karena lebih menutup itu perempuan dan lebih apik. Nah, lahat bagi itu perempuan dari ya, ini pindah sana berlarak-larak ya. Ya, pindah rakah-rakah itu apa juga nih. Nah, wadamul khumsa al-mazid al-muharar itu tamil muharar madkur fi rawdah ka asli fi ruqa wa fi naqid wa fi naqid al-wudu min shan wadam bi sujud aidan wa fi huna nasrun an mar'a taqum jami' as-salah ay min zukain al-jamaah. Seluruh sembahyang itu, seluruh sembahyang, mau rukuknya, mau sujudnya, mau apa takbirnya, mau ininya nih, rapatakan siku lawan jembin. Rapat gitu, jangan dibuka gitu. Habislah As-samin al-julus baina sajadah. Enggak apa-apa susunannya tuh, sudah kita bacakan tadi. As-samin yang ke-8 al-julus baina sajadah. Mutmainnan, duduk di antara dua sujudnya. Orang sembahyang itu mutmainnan, hal itu makninah. Jadi summa fathat min jalisan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.